pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita seringkali terpaku kepada mujizat. Wih, luar biasa ya, mujizat Tuhan terjadi. Kita lupa di belakangnya ada backup apa. Selalu kalau kita teliti, setiap mujizat yang terjadi itu di backup oleh apa? Oleh doa dan puasa yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, keajaiban-Mu terjadi pada kami. Kalau kami sungguh-sungguh berdoa, ajar jemaat, ajar pemirsa yang menyaksikan program itu lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa, berpuasa, supaya kami mengalami dari mujizat kepada mujizat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 12, Kisah Rasul 12 ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul 12 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka melewati tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Peristiwa apa ini? Rasul Petrus ditangkap, kemudian dikurung sedemikian rupa, kakinya dirantai, tangannya dirantai.
ada 3 pengawalan di depan gerbang, di tengah, dan di dalam sendiri. Ya. Dia dirantai dengan diikat kepada tangan dari itu tentara yang serdadu yang menjaga dia. Itu luar biasa, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita melihat di sini mujizat yang luar biasa. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya ingat apa? Remote control. Sepertinya itu pintu yang pakai remote. Luar biasa. Tapi jangan berhenti di situ. Mari kita baca ayat 12. Ya. Sebelum ayat 12, ayatnya yang ke ayat 5. Ayat 5 dan kemudian ayat 12. Ya. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, tolong cari solusi apapun juga dalam kehidupan kita dengan berdoa, berpuasa. Sudah ingat, saya selalu sampaikan itu kepada saudara-saudara sekalian di jemaat dan kepada pemirsa juga. Ingat apa? Matius 17 ayat 21. Jenis ini, kondisi buruk yang ditunggang oleh kuasa iblis, penyakit yang ditunggang oleh kuasa iblis, masalah dan persoalan yang ditunggang oleh kuasa iblis, itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di sini umat Tuhan itu, saudara sekalian, kalau saudara masih ingat berapa jumlah umat Tuhan pada waktu itu sekitar 3.000 orang. Oke, tidak usah kita hitung seluruh orang percaya pada waktu itu. Hitung saja mereka yang dulu mengalami pencurahan Roh Kudus. Jumlahnya 120 orang. 120 orang ini yang sedang berdoa sekarang. Berdoa, Tuhan lepaskanlah Petrus. Dan kemudian Tuhan menjawab doa mereka, mengirimkan malaikat, dan Petrus dilepaskan dari penjara yang super ketat itu, saudara sekalian. Mari kita belajar apa yang sekarang sedang membelenggu engkau. Ya. Apakah belenggu apa? Penyakit. Bisa jadi. Sehingga saudara tidak bisa kemana-mana oleh karena engkau sakit. Masih ingat? Orang yang sakit 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Dia menghabiskan usia emasnya. Kalau dia berbuat dosa umur 20 tahun, sekarang umurnya berapa? 58 tahun. Dibelenggu, tidak bisa kemana-mana oleh penyakit. Bisa juga belenggunya apa? Keuangan, kekurangan, masalah ekonomi, membuat saudara sekalian tidak bisa bergerak. Oleh karena apa? Cari sehari, makan sehari. Tetapi Tuhan kan berfirman kepada kita, berkat sehari cukuplah untuk sehari. Atau berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok dia akan berikan lagi. Seperti mana? So, masih ingat? Hari Minggu dulu, hari pertama hari Minggu, saudara sekalian. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ambil sehari cukup untuk sehari. Itulah berkat Tuhan yang berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Kecuali hari Sabtu, hari Sabat dia tidak turun. Tetapi dia buat apa yang dihasilkan hari Jumat cukup untuk 2 hari. Luar biasa kan? Nah, itulah artinya tadi di sini seperti firman Tuhan di sini katakan,
berdoa, berdoa, berdoa. Macam-macam hal yang membelenggu kita. Masalah rumah tangga juga sama. Jadi tolong saudara sekalian, yang punya masalah dalam rumah tangga, saudara pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini, tolong saudara ambil waktu berdoa, berpuasa saudara sekalian. Kalau perlu doa puasa Esther, 72 jam tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kami sudah menyaksikan banyak sekali Tuhan buat mujizat melalui doa puasa. Oleh sebab itu tadi, jangan terpaku pada mujizat, tapi terpakulah kepada backup doa dan puasa yang membuat saudara mengalami kelepasan dan mujizat yang ajaib daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa di Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong semua pemirsa dan seluruh jemaat untuk lebih rajin lagi, lebih serius lagi berdoa dan berpuasa, sehingga belenggu apapun akan diputuskan, dipatahkan oleh karena kuasa doa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.